Saudara-saudara, kita akan lihat lagi satu tema yang sangat penting, yaitu tentang 12 alasan kuat kenapa harus bangga beridentiti Katolik. Jadi 12 alasan kuat kita mempunyai identitas seorang yang beragama Katolik. Tema ini memang sangat menarik, karena tema ini adalah tema yang bisa menguatkan iman kita, tema yang bisa menyadarkan kita tentang kehebatan agama Katolik. Mari kita mulai. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri di atas batu karang. Matius 16:18 pada tahun 33 Mei. Apakah kamu Katolik? Jawabannya mantap, ya. Saya Katolik dan saya bangga. Namun ada begitu banyak hal yang tidak diketahui. Kenapa kita perlu alasan kuat kenapa harus berbangga menjadi identiti Katolik kita? Alasannya ada 12 sebagai berikut. 1. Gereja Katolik adalah satu-satu gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas batu karang. Matius 16 pada tahun 33 Masehi. 2. Rasul Petrus yang menjadi si paus pertama gereja Katolik diangkat oleh Yesus sendiri. Yohanes 21:15-17. Kitab suci ada hasil dari kanon gereja Katolik melalui magisterium gereja dan tradisi suci yang tidak dapat salah. 4. Gereja Katolik memiliki 7 sakramen yang berdaya guna dan sah melalui ajaran Kristus sendiri. 5. Gereja Katolik memiliki ajaran dan hukum gereja kanonik yang jelas, sehingga umat dapat mengetahui mana yang boleh dan mana yang dilakukan dan mana yang tidak. 6. Misa gereja Katolik tidak dapat misa gereja Katolik kita dapat makan tubuh Kristus asli 100%, bukan menjadi simbol, tetapi benar-benar tubuh darah Kristus melalui konsekrasi doa syukur agung. Lukas 22:19. 7. Dalam Katolik, setiap kita diberi oleh Tuhan malaikat pelindung dan santo-santa pelindung. Kita dapat meminta tolong kepada para malaikat dan santo pelindung itu untuk melindungi kita senantiasa. Keluaran 23:20. 8. Gereja Katolik adalah gereja yang satu, tidak terpecah belah. 1 Korintus 1-1 seperti doa Yesus agar mereka semua dihimpun menjadi satu kawanan dalam satu gembala. Yohanes 10:16. 9. Gereja Katolik sangat kaya akan doa, sama ada devosi maupun dalam liturgi. 10. Gembala gereja Katolik penerus Rasul Petrus yang adalah Sri Paus Roma dalam hal mengajar bersifat infalibel, tidak dapat salah dalam hal iman dan moral. Matius 16:19. 11. Kitab suci mengatakan bahwa kita harus berpegang pada dasar ajaran lisan maupun tertulis. 2 Tesalonika 2:15. Gereja Katolik memiliki 2 ajaran tersebut, yakni ajaran secara tertulis melalui kitab suci dan ajaran secara lisan melalui ajaran para bapak gereja, magisterium gereja, dan
tradisi suci. 12. Gereja Katolik adalah satu gereja yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri akan bertahan hingga akhir zaman dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebagai bukti, gereja Katolik masih kukuh berdiri sejak 2000 tahun yang lalu, walaupun sering dia mengalami badai dan goncangan, namun tetap kukuh berdiri di atas batu karang. Untuk itu, kita harus bangga menjadi orang Katolik dan tidak perlu ragu untuk akan status kita sebagai Katolik. Oke, demikianlah.